wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in bi ihsani ila yaumiddin, amma ba'. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ibu-ibu segenap jemaah taklim Masjid Jami Al-Muhajirin yang ada di lingkungan Senturi 2, mudah-mudahan ibu puasa kita benar-benar dapat mengantarkan diri kita bertakwa kepada Allah, dan Allah tambahkan iman dan Islam kita, dan semoga Allah selalu berikan hidayah kepada kita. Mari kita buka kajian ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ibu, tema kita adalah pedoman hidup di tengah krisis akhir zaman. Al-Quran, pedoman hidup di tengah krisis akhir zaman. Nah, sebelumnya saya bahas dulu, Al-Quran itu adalah merupakan mukjizat yang paling terbesar yang Allah berikan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Ada berapa mukjizat Nabi? Satu, ya, bisa menurunkan hujan. Jadi salah satu mukjizat Nabi itu bisa menurunkan hujan. Pada waktu Bani Israel dan masyarakat Madinah, baik itu Yahudi maupun Nasaret, mereka sudah penuh keputusasaan karena hujan begitu lama tidak turun, sumber-sumber mata air mereka itu kering, sehingga terus terjadi perkelahian, ya Bu, ya, untuk mendapatkan air itu. Sehingga Nabi meminta Abu Bakar itu membeli sumber mata air yang dikuasai oleh Yahudi, dan Yahudi itu tidak mau menjual secara utuh. Kata Rasulullah, belilah setengahnya. Maksudnya begini, dia boleh mengambil air 3 hari, ya, mulai dari Selasa, Rabu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Silakan ambil 4 hari mereka. Nah, untuk Sabtu, Ahad, dan Senin dibeli. Dia nggak mau jual. Nah, kenapa Bu? Karena harga air begitu tinggi, sehingga banyak masyarakat yang tidak memiliki air itu. Begitu dibeli oleh Abu Bakar, maka kata Abu Bakar, ya Rasulullah, aku wakafkan. Silakan ambil, baik orang yang sudah Islam maupun orang Yahudi dan orang Nasrani, untuk Senin, Selasa, Rabu bebas. Dia mengambilnya itu 4 hari, kalau nggak salah Selasa, Rabu, Kamis, silakan diambil. Nah Bu, sehingga Yahudi ini dagangan airnya nggak lagi. Kenapa? Pada waktu giliran Abu Bakar punyanya, semua ngambil, cukup untuk 1 minggu. Akhirnya dalam waktu 1 bulan, orang Yahudi datanglah kepada Nabi, ya Muhammad, belilah semua sumurku. Akhirnya 1 pekan. Begitu 1 pekan sudah dikuasai oleh Abu Bakar, Abu Bakar wakafkan, Bu, barulah akhirnya mereka datang ke Nabi, ya Rasulullah, ini kami sudah berkeyakinan kau seorang utusan Allah, pasti kau bisa menurunkan hujan. Lalu Allah menurunkan ayat surat Nuh ayat 10, dibaca itu. Coba dibaca dulu ya, ini mujizat Nabi salah satunya. Sudah ketemu? Saya bacakan Qur'annya dan ibu baca terjemahnya. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara
wa yumdidkum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara ma lakum la tarjuna lillahi waqara. Sudah ketemu? Baca Bu satu orang. Pakai mic Bu, pakai micnya Bu, biar kita lihat. 10, 11, 12. Maka aku berkata, mohonlah ampunan kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia Maha Pengampun. Niscaya Dia akan menurunkan hujan yang lebat dari langit kepadamu. Terus Bu, sampai 3. Dan memperbanyak harta dan anak-anakmu, juga mengadakan kebun-kebun dan sungai-sungai untukmu. Mengapa kamu tidak takut akan kebesaran Allah? Stop. Akhirnya ketika mereka dari 12 suku Yahudi itu datang ke Nabi dan orang-orang Nazaret menuntut agar Nabi itu berdoa kepada Allah agar Allah turunkan hujan. Akhirnya dikasih syarat, Allah menurunkan ayat ini, artinya enggak semena-mena ya. Nabi itu langsung diberikan mujizat untuk menurunkan hujan. Syarat pertama, fakultus tagfiru, maka aku katakan kepada mereka, mohonkanlah ampunan atas dosa-dosa kalian. Artinya begini, rizki itu tidak akan didatangkan oleh Allah, penyakit tidak akan disembuhkan oleh Allah, dan juga hujan tidak akan diturunkan kalau kita ini masih banyak punya dosa. Makanya itu pentingnya, kalau doa kita pengen dikabulkan oleh Allah, kita harus banyak bertobat dulu, disuruh tobat dulu. Nanti kalau Allah sudah ampuni dosa-dosamu, ya, faqultu astaghfiru innahu kana ghaffara, sungguhnya Allah itu Maha Pengampun, barulah yursilis sama alaikum midrara, Allah akan menurunkan hujan. Nah Bu, begitu sudah ayat ini turun, maka Nabi mengajak bertobat. Bagaimana cara tobatnya? Diajaklah ke tengah lapang. Pada waktu itu tengah lapangan yang ada tanah lapang itu Bu, di atas bukit. Yang sekarang itu bukit itu kita tahu ada Masjid Al-Ghamamah. Jadi kalau kita pergi haji, pergi umrah, kita kan ziarah di Madinah, ada namanya Masjid Umar. Nah dulu Masjid Umar itu namanya itu Al-Ghamamah. Kenapa dinamakan Al-Ghamamah? Pada waktu mereka sebelum melaksanakan sholat istisqa, diajaklah istighfar. Makanya bacaan sholat istisqa itu yang pertama kita diperintahkan untuk bertobat, membaca Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Yang lainnya astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Kalau dia nggak bisa juga, baca saja Rabbana zolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Sampai suara itu gemuruh, suara takbir dan suara istighfar kepada Allah, barulah Nabi berkhutbah. Habis berkhutbah, lalu Nabi mengajak sholat istisqa. Bu, begitu selesai pada rakaat terakhir, Assalamualaikum, Nabi mengajak berdoa. Nah, sampai Nabi itu sambil berdiri berdoa ya, keteknya kelihatan. Maka begitu Nabi berdoa, ya Allah turunkanlah hujan. Mendung Bu datang, langsung mendung. Begitu mendung datang, gelap Bu. Pas awan itu datangnya dan gelapnya itu di Masjid Al-Ghamamah. Maka Al-Ghamamah itu artinya mendung, masjid mendung, awan tebal. Nah begitu Bu
Awan itu datang, lalu Nabi membuka jubahnya, dibalik, pakainya seperti orang terbalik, sudah dibalik, hujan turun. Itulah bukti dalam kitab Taurat dan Injil. Salah satu mujizat yang Allah beri kepada Nabi Muhammad itu adalah bisa memanggil atau menurunkan hujan. Itu satu. Sedangkan yang kedua, Bu, Nabi itu diberikan mujizat oleh Allah bisa memanggil bulan dan bintang, bulan dan matahari, sujud kepadanya. Bagaimana cara sujudnya? Mengarah ke hadapan Nabi. Walaupun dia ada sedang di musim panas, maka tetap diam. Kan itu berjalan cepat. Tapi ketika Nabi mengendaki, diamlah kau, berdiam. Kan wasyamsu tajri li mustaqarrir laha. Nah, dalam surat Al-A'raf ayat 54 ya. Bu, kenapa kita menuhankan Allah? Alladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin tsumma stawa 'alal 'arsy. Ya. Dialah Allah yang menciptakan langit dan bumi, ya Bu. Dan setelah Allah ciptakan langit dan bumi ini, lalu Allah mengambil kuasanya di singgasananya di atas arsy. Yughsil lailan nahara yatlubuhu hasisa wasyamsa wal qamara wan nujuma musakhkharatin bi amri. Matahari, bulan, bintang semua berjalan atas dasar perintah Allah. Maka ketika Allah berikan mukjizat bisa menghentikan bulan, matahari, bintang tidak berjalan. Itulah mukjizat Nabi. Yang ketiga, mukjizat Nabi itu yang paling terkenal Isra dan Mi'raj. Diberangkatkan dari kota Mekah sampai ke Madinah. Di Madinah ditaikan ke Sidratul Muntaha untuk menerima perintah sholat secara langsung. Dan perjalanan Nabi Muhammad dalam satu malam, Mekah, Madinah, Masjidil Aqsa yang diberkahi oleh Allah. Setelah itu diangkatlah Nabi itu ke Sidratul Muntaha. Makanya nggak pada percaya. Kenapa? Dengan otak. Tapi kalau kita itu masukkan ke otak nggak bisa. Al-mujizatu yahdusu min khariqil adati. Mujizat itu akan terjadi di luar dari pikiran manusia. Impossible. Sesuatu yang impossible bisa terjadi. Itu mujizat. Maka banyak orang yang tidak percaya Nabi itu dimi'rajkan sampai ke Sidratul Muntaha. Nabi itu diperjalankan sampai ke Masjidil Aqsa. Lalu Abu Jahal itu bertanya kepada Abu Bakar, "Hei, kali ini aku bertanya kepadamu, wahai Abu Bakar As-Siddiq. Apakah kau percaya bahwa Muhammad tadi malam dari Mekah ke Madinah, dari Madinah ke Lembah Tua yang ada di Mesir, dari Lembah Tua langsung ke Masjid Aqsa?" Ya kan? Abu Bakar bertanya, "Dari mana kau mendengar berita itu?" "Dari Ali." "Jangankan Ali, dan Ali aku tahu tidak pernah berbohong. Sekalipun aku mendengar dari mantan seorang budak, aku percaya Muhammad tidak pernah berbohong. Bahwa dia benar-benar diperjalankan oleh Allah. Itulah mujizat yang pernah aku tahu," kata Abu Bakar, bahwa Nabi yang terakhir itu, dia akan diperlihatkan kebesaran Allah atas daerah yang diberikan keberkahan. Makanya Bu, Nabi bilang, "La tasuddu rihalakum ila salasati masajid." Jangan kamu berat untuk datang ke 3 tempat yang diberikan keberkahan oleh Allah, Masjidil Haram, wa Masjidil Aqsa, alladzi haulahu linuriyahu. Mana itu yang di sekelilingnya? 1 Bu, Mesir. Makanya kalau ibu tuh punya uang, pergilah ke Mesir. Nanti di situ ada Lembah Tua, tempat Nabi Musa alaihissalam menerima wahyu. Karena Nabi Muhammad diperjalankan juga. Dan di tempat itulah Nabi Muhammad ketemu Nabi Syuaib. Dan di tempat itu pula Nabi Muhammad ya betul-betul Bu diperlihatkan oleh Allah itu dari Ibrahim alaihissalam. Maka ada namanya istilah napak tilas para anbiya. Jadi Mesir ke Baitul Maqdis, tapi Mesirnya kalau Musa kan sampai ke Aswan, itu namanya Karnak ya. Karnak itu Luxor 1000 kilo dari Kairo ya. Tapi kalau kita itu mau ke Palestina lewat Gajah yang sekarang itu makanya ditutup rapat,
Kenapa? Ini perjalanan Isra dan Mi'rajnya Nabi. Jadi dari Madinah, Nabi itu ke Rafah, yang dibilang Gaza sekarang. Bu, sebelum sampai ke situ diperlihatkan lembah tua, ya, tempat Nabi Musa bertemu Allah, diajak bicara. Wa kalamallahu Musa taklima. Nah, Bu, inilah mujizat yang diberikan oleh Nabi. Yang kelima, mujizat yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad, Rasulullah langsung bertemu Allah di mana? Sidratul Muntaha. Untuk menerima apa, Bu? Sholat, perintah sholat langsung, nggak melalui malaikat Jibril. Jibril nggak boleh ikut. Ya Muhammad, kami dilarang untuk ikut mendampingimu di Sidratul Muntaha itu. Nah, kita lihat dalam surat Toha. Surat Toha, sudah bisa dilihat ayat 14. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li zikri. Sudah ketemu surat Toha? Toha ayat 14. Baca satu orang lagi. Ini mujizat Nabi. Udah ketemu? Toha 14. Baca. Baca, Bu, satu orang. Sungguhnya aku ini adalah Allah. Sesungguhnya aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain aku. Maka sembahlah aku dan dirikanlah sholat untuk mengingatku. Stop. Sama dengan Nabi Musa ketika lembah tua. Juga menerima sholat, Bu. Maka sholat sudah ada sebelumnya, cuma berbeda saja. Dan dalam Nabi Isra Mi'raj, ketika Nabi sampai di atas arsy itu, lalu terdengarlah suara. Innani anallah. Sungguhnya aku ini adalah Allah. La ilaha illa ana. Tidak Tuhan kecuali aku. Fa'budni. Maka sembahlah aku. Wa aqimis sholata li zikri. Dan dirikanlah sholat untuk mengingatku. Jadi kalau ibu sholat untuk apa? Ingat Allah. Jadi inilah tujuan orang sholat tuh ingat Allah. Maka selama orang itu masih ingat Allah, dia nggak akan berbuat maksiat. Selama orang itu masih ingat Allah, orang itu tidak akan mencuri, kata Nabi. Selama orang itu masih ingat Allah, maka dia pasti hidupnya itu punya iman. Makanya waktu Nabi sakaratul maut, Nabi berteriak, ummati, ummati, ummati. Terus Abu Bakar bertanya, Rasulullah, kenapa kau masih memanggil-manggil umatmu? Inni akhafu alaihim. Sungguhnya aku sangat khawatir atas mereka. Min tarkis shalah, yaitu dari meninggalkan sholat. Ditanya, ada apa dengan sholat? Selama umatku masih menjalankan sholat, maka dia masih mengingat Allah. Maka kalau orang sudah meninggalkan sholat, maka bebaslah semua dia lakukan. Karena dia sudah tidak ada yang ditakuti. Nah, makanya nanti salah satu fitnah di akhir zaman itu, ya, ada orang sholat tapi STMJ. Tahu STMJ? Sholat terus, maksiat dijalanin juga. Kan aneh itu, Bu. Itu fitnah. Sekarang udah mulai belum? Sholat, jilbabnya bagus, tapi selingkuh jalan terus. Udah mulai loh, Bu, sekarang. Ya kan? Pakainya bagus, wah pakai jilbab, ketangkap mencuri, ketangkap korupsi. Udah begitu nggak takut, nggak malu lagi, cengar-cengir masih berposter gini, Bu. Padahal tadi Nabi bilang, Bu, tidak akan orang itu mencuri kalau dia masih punya iman. Artinya kalau dia mencuri, imannya tidak ada lagi. Makanya al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Wa yazidu hatta ahlau yadkhulul jannah. Iman itu bertambah sampai orang itu masuk surga. Wa yanqusu hatta ahlau yadkhulun nar. Bukhari Muslim, ya. Orang itu, Bu, imannya terus berkurang sampai dia nggak sadar mati masuk neraka. Kenapa? Walaupun dia sholat, tapi karena dia nggak punya iman, kan nggak ada masalah dan nggak dapat apa-apa. Sekarang saya tanya, kalau orang puasa nih nggak punya iman, bisa nggak terima puasanya? Enggak. Kan ada hadis Nabi, ya.
Hadis itu an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man qama ramadhana imanan wahtisaban. Dua syaratnya. Barang siapa yang mereka itu berpuasa di bulan Ramadan dan melaksanakan kewajibannya dan menjalankan yang disunahkan oleh Nabi dengan penuh keimanan. Yang kedua, tidak mengharapkan sesuatu apapun juga melainkan keridhaan Allah, iman dan ikhlas. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Maka Allah akan ampuni semua dosa kita kalau ibu berpuasa, ibu taklim, ibu sholat tarawih, ibu sodako ya Bu. Dan ibu juga jaga mulut, jaga hati. Sampai semua yang ibu lakukan itu penuh pertanggungjawaban di hadapan Allah. Maka kalau puasa ibu dalam keadaan terjaga seperti ini, dalam keadaan iman dan ketakwaan yang penuh, maka Allah ampuni dosa-dosa ibu. Tapi berapa banyak orang berpuasa tapi tetap aja medit. Ibu, selama bulan puasa Ramadan, ini hari keberapa? Ke-8. Ibu setiap hari nggak sedekah? Ada nggak yang sedekahin? Beli dadar 10, 5 bawa ke masjid. Ada nggak? Ibu uang belanja dikasih 150 buat sodako, 50 buat kebutuhan. Ada nggak? Kalau ibu nggak sodako, ibu harus takut Bu. Berarti ibu nggak percaya. Berarti ibu belum punya iman. Kalau dikasih uang 100.000, ibu buat makan aja itu keluarga ibu. Nggak ada disedakokan. Nggak punya iman. Kenapa Bu? Walaupun sodako itu disunahkan, tapi mendapatkan nilai diwajibkan. Sekarang saya tanya, ibu beriman kepada Allah? Ibu beriman kepada Nabi Muhammad? Sekarang saya tanya, kalau Nabi itu ditanya dulu, ya Rasulullah, amal perbuatan apa yang paling utama aku lakukan ketika aku berpuasa? Jawabnya, sodako. Ada nggak sodako ibu keluarkan? Harus Bu. Nah sekarang saya tanya, apa tujuan orang berpuasa? Tujuannya kalau tadi kan sholat mengingat Allah, zakat untuk memeratakan ekonomi. Kalau zakat tuh Bu, sekarang kalau puasa la'allakum, agar menjadi orang bertakwa. Sekarang saya tanya, apa tanda orang bertakwa? Yunfikuna fisyarra'i wad-dharra. Surat Al-Imran 133, 134. Ya Bu ya. Tanda orang bertakwa itu Bu, orang yang pemurah. Orang yang suka bersedekah, orang yang suka membantu, baik di waktu mereka itu kaya maupun di waktu dia miskin. Baik di waktu dia banyak punya uang maupun lagi bokeh. Sedekah. Al-Imran 133, 134. Ya Bu. Kenapa orang berpuasa kalau dia marah nggak ada pahalanya? Ada nggak pahalanya? Umpamanya ibu lagi puasa, terus anak-anak minta ini, minta itu, karena ibu lagi pusing, nggak punya duit, ibu marah-marah. Ada nggak pahalanya? Nggak ada. Karena syarat untuk menjadi orang bertakwa itu adanya yunfikuna fisyarra. Yang kedua wal kaziminal ghaiza, mengendalikan emosi. Coba ibu renungkan. Nah, sekarang saya tanya yang ketiga. Kalau orang berpuasa tapi sama suami marahan, ada nggak pahalanya? Nggak ada. Wal afina anin nas. Karena tanda orang bertakwa yang ketiga itu Bu, dia menjadi seorang yang pemaaf. Jangankan orang minta maaf, nggak minta maaf aja dimaafin saja sudah. Wallahu yuhibbul muhsinin. Karena Allah sangat cinta pada orang yang sedang berpuasa ini, dia suka berbuat kebaikan. Nah, ibu renungkan ini betul. Kalau memang kita mau jadikan bahwa Al-Quran sebagai pedoman hidup, dasarnya iman. Harus kita jalankan. Baik kita suka maupun dalam keadaan kita tidak suka, jalankan saja. Allah sendiri bilang ya, semua apa yang di langit dan di bumi
akan melakukan ketaatan kepada Allah, tau'an wa karhan, baik dalam keadaan sukarela maupun terpaksa. Nggak ada pilihan lain. Nah, ini yang kita perlu renungkan ya Bu. Jadi segala apa yang Allah wajibkan itu punya tujuan, terutama puasa. Pada hakikatnya adalah puasa ini untuk memperbaiki akhlak. Yang pertama itu Bu. Ya. Puasa ini memperbaiki akhlak kita pada siapa? Pada sesama. Kalau sholat kepada Allah Bu. Zakat sosial untuk membersihkan diri kita. Puasa maka dikatakan oleh Nabi, anna sauma tadribatul linnafsi ruhiyah. Puasa ini adalah latihan. Ini merupakan Bu training. Dalam rangka Allah ingin memperbaiki jiwa kita. Ada 9 Bu. Kalau ini 9 ada pada diri kita semuanya, maka kita berarti orang yang sakit. Kalau kita punya hati, hati kita sakit. Apa diantaranya? 1, ghadab, suka marah. Sakit tuh hatinya. Yang kedua, ittiba'ul hawa, mengikuti hawa nafsu. Waduh, yang namanya lagi puasa pengen ke Tanah Abang, susah payah dilayani itu ngikutin. Ngapain sih? Kan kemarin kenapa kamu nggak ke Tanah Abang? Udah puasa, udah ibadah aja. Mau puasa pulang kampung dipaksain sampai buka, ada nggak? Coba nanti aja lah habis lebaran gitu, habis sholat id, selesai puasanya dulu kepada Allah, baru pulang kampung. Hah? Mau ngapain lu Bu? Mau ngapain? Silaturahim gitu kan? Emang apa urusannya orang-orang Bu nih ya, kalau orang Betawi silaturahiminya itu sebelum puasa. Persiapan puasa itu minta maaf. Ya kan Bu? Lu coba Ibu renungkan dah. Nih ya Bu, Nabi bilang gini. Kalau bulan Sya'ban Rajab datang, Allahumma barik lana fi Rajabi. Ya Allah, kata barik itu tambahkan umurku, panjangkan umurku. Al barakatu kullu syai'in yazidu. Karena berkah itu sesuatu yang bertambah. Artinya, ya Allah, tambahkanlah umurku di bulan Rajab. Sya'ban, Allahumma barik lana fi Rajabi wa Sya'bani. Ya Allah, panjangkan lagi umur saya di bulan Sya'ban. Begitu Ramadan, wa baligna ya Ramadan. Ya Bu ya, itu mah doa di bulan Rajab, Sya'ban. Begitu bulan Ramadan, mari nggak baca Allahumma sallimni fi Ramadan. Ingat kan? Ya Allah, berikanlah keselamatan aku di bulan Ramadan. Wasallimna, dan selamatkanlah amal ibadah puasa kami di Ramadan, selama bulan Ramadan. Yang ketiga permintaan Nabi apa Bu? Ibu tahu? Wa taqabbal minna min ibadatina wa saumina. Ya Allah, terimalah semua amal ibadah kami. Ibu nggak tahu, bulan ini didoakan oleh Nabi, setingkat Nabi jamin masuk surga aja minta. Nggak mau bergerak. Makanya 10 malam terakhir di bulan Ramadan, Nabi adanya di mana? Di masjid itikaf. Kalau ditanya itikaf itu sunat wajib Ustadz? Sunnatun mu'akkadah, sunnah. Tapi kalau ditanya, Nabi pernah nggak meninggalkan? Nggak pernah. Istri-istri Nabi walaupun Nabi meninggal, ada nggak yang nggak itikaf? Semuanya itikaf. Kecuali dalam keadaan men. Nah kita, sekarang saya tanya di sini, ada nggak yang pernah menjalankan itikaf 10 hari nggak pulang-pulang? Nggak pernah. Dia ikut ke masjid saya Bu, gratis. Oh iya, bisa salap juga di sana. Kenapa? Kita tuh khusus nggak ada yang pulang. Cuman saya bilang, Ustadz, walaupun cuma saya hidup seumur sekali, lakukan sekali itu. Kau jadi Ustadz.
Jangan sampai, Bu. Karena Nabi tidak pernah meninggalkan. Tadi tanya, begitu kita meminum, Bu, air, kita kan dibangkitkan dalam keadaan gosong semua nih, Bu. Muka kita hitam, nggak kena. Walaupun umur kita antara 22-26, Bu. Tapi dalam keadaan nggak bersinar. Kan digiring tuh semua manusia. Umat Nabi Musa ya ke Musa, Nabi Isa ke Isa, umat Nabi Muhammad ke Nabi Muhammad. Semua manusia itu berbondong-bondong terakhir ke Nabi Muhammad. Nah, kita umat siapa ini? Muhammad. Khusus untuk umat Nabi Muhammad, Bu, ketika dikumpulkan maka Nabi persilakan minumlah air yang ada di Danau Ar-Rayyan namanya. Bu, buat siapa itu? Buat orang yang selalu mengikuti Nabi. Tapi orang yang tidak mau mengikuti Nabi, selalu menyelisih dari apa yang dicontohkan oleh Nabi. Sampai Allah katakan, waman a'ra an dzikri, barang siapa yang mereka itu berpaling dari peringatanku, ya kan, Bu? Kita kan bilang, atiullah wa atiur rasul. Ikutilah Allah dan ikutilah Rasul, taati. Nah, wa uli amri minkum, dan orang-orang yang mengikuti, ya Bu, syariat Allah dan nabinya di antara kamu, ikutin. Ibu ngikutin siapa kalau nggak pernah itikaf? Maka begitu ibu mengambil air, kata malaikat, lepaskan air itu. Kau tidak pantas meminumnya. Nangisnya, Bu? Nangislah. Nah, inilah, Bu, kalau kita baca Al-Quran banyak ya, Bu. Masya Allah, kalau saya itu. Wa ma anzalna min qablika yuriduna ayatahakamu ila tagut. Bu, wa qad amaru ayyakfuru bihi wa yuridu syaitana ayyudillahum dolalam ba'ida. Bu, semua manusia itu pada hakikatnya mereka tuh ingin sekali mengikuti jalan Allah, tetapi setan itulah, Bu, menggelincirkannya sehingga mereka mengikuti sabil tagut selain perintah Allah. Ya, Bu, untuk melakukan kekufuran, wa yuridu syaitana ayyudillahum, begitulah cara setan menyesatkan kita. Itu kan gak diwajibkan. Itulah setan, Bu. Itu kan cuma disunahkan, gak apa-apa. Ya memang sunnah itu dikerjakan gak dapat apa-apa, dikerjakan dapat pahala. Tapi masalahnya, kata Allah, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Jika kamu ingin dicintai Allah, kata Nabi, ikutilah aku. Gimana? Kalau orang Betawi Bekasi nih, Bu, pasti dia, kalau nenek-nenek itu, kalau begitu 20 terakhir ya, Bu, pasti dia ke At-Taqwa dulu. At-Taqwa Ujung Harapan. Itu tempat itikafnya para ibu-ibu. Mau pejabat, mau bukan ya, Bu. Kalau dia merasa umat Nabi Muhammad, dia itikaf di sana, bayar. Kalau sekarang saya berikan dewan dakwah itu gratis tuh, Bu. Walaupun sampai banyak berapa aja kita. Dana yang kita butuhkan untuk itikaf pun bahkan kadang-kadang lebih besar dari santunan. Kenapa? Karena itu bagian ibadah, orang nggak tahu. Karena sampai istri Nabi, begitu Nabi tidak ada, nggak ada yang keluar masjid. Nah, sekarang selalu sebanyak ini aja, nggak pernah yang pernah melakukan itikaf itu 10 hari. Ya Allah, Bu, saya mulai itikaf 10 hari itu yang full ya, pada waktu 77, Bu. Saya tamat aliyah, karena saya dibilang, udah kamu nggak bisa kemana-mana, di pesantren aja. Saya itikaf tuh, Bu, tiap tahun. Sampai tahun saya keluar, tahun 80 ya, Bu. Itu saya udah lulus sarjana S1 ya, Bu. Saya kuliah di UNJ. Terus saya izin sama pade saya, Kiai Nur Ali. Saya boleh nggak itikaf di luar? Aku nggak percaya kamu itikaf di luar. Betul nih, ada tugas, saya bilang, saya mau itikaf di Bandung, Salman. Nah, itu Bu, ke Salman. 81 saya di Mekah, saya pindah itu. Habis ujian, tanggal 13 Muharram di Mesir ya, tinggal 15 Muharram. Ramadan selesai, saya terbang langsung. Sejak tahun 81, 82, 83, 84, 85, saya selalu di Mekah.
Pasti itu Bu. Sampai terakhir saya dapat kesulitan visa itu tahun 84 itu saya datang ke sana malam 27. Nangis saya. Ya Allah, saking susahnya dapat visa itu Bu. Setelah itu saya udah 87 saya ke Belanda, saya berhenti itikaf buat di masjid yang saya dibelikan oleh Prabowo Sutejo dan Pak Harto serta Mas Agung. Kalau ibu yang pernah jadi tugas di Belanda, ada namanya di Pianland Ses. Kalau dari sentrum kereta 6 pas di akhir halte ya Bu, namanya Hobbemaflen. Itu ada masjid Stichting Ruknul Islam. Ada gambar saya tuh, Ustaz. Saya bangun di situ masjid. Dan saya beli gereja tua. Saya nggak apa-apain Bu, saya bongkar cuma imamnya, ayamnya saya turunin semua ya Bu. Lukisannya udah saya ganti, saya tutup gitu Bu. Sampai sekarang itu. Dan disitulah saya. Jadi 87 saya itikaf dengan orang Suriname. Umumnya pendukung saya orang Suriname ya. Karena saya sudah mengajar di Suriname. Dan saya sempat tinggal di Suriname ya di Amerika Latin. Ya udah. Ternyata setelah itu orang-orang Jawa. Orang Jawa punya ada di Belanda ya Turki. Ikut saya. Dulu nggak ada 87. Saya buat di situ Stakhrei Islamitis, saya buat itu Afhal Sentrum Islam, jadi restoran Islam. Pertama kali Pak Surya Ali Negara, itu pengurus dapurnya. Nah sejak itu lu banyak masuk Islam. Pertama kali masuk Islam itu Pan Bommel, The Pertaling of Al-Quran itu Pan Bommel, yang terjemahkan itu murid saya, Islam tangan saya. Dia profesor doktor, ya di Leiden bersama saya terus diminta, ya udah saya akhirnya sampai sekarang saya punya izin tinggal di Belanda itu. Ya saya punya izin tinggal dan saya punya bapak angkat semua, saya masih punya yayasan di sana. Jadi makanya kalau ada macam apa Indonesia saya suka diparanin. 98 saya diparanin suruh balik oleh namanya di sana itu ada yang mengurus orang-orang yang punya peran di Belanda itu Ibu ya. Dulu Pak Nanang yang hadepin, saya nggak mau balik Pak Nanang bilang sampaikan. Ya kan, tapi sampai tanda tangan Nanang dan di sini itu dia bertanggung jawab jika terjadi ada pembunuhan gitu kan pada diri Anda dan sebagainya. Ya udah sama. Nah itulah Bu. Setelah itu saya mah dulu sebelum diisukan Syiah ya, tokoh Syiah Bandung itu, mas saya di Berlin, di Belanda, di Tilburg, kita itu sama-sama lah buat masjid gitu kan, Lederkerk. Nah sejak 87, 88, 89 sampai 91 saya itikaf di Belanda itu. Di 3 masjid itu Bu. Ya. Kenapa? Orang Belanda punya kesadaran penting. Dan mereka cuti umumnya. Orang-orang Islam itu. Begitu mau lebaran 10 hari dia cuti. Gak ada yang pulang kampung. Masjid rame. Waduh kita kadang-kadang masak sampai 30 liter. Kebetulan saya pintar masak Bu. Saya kasih lah itu, mereka kasih makanan apa, saya bagian masak daging, saya bisa masak nasi minyak dan sebagainya gitu kan Bu. Jadi itu makanya kalau sahur rame Bu, itulah. Ternyata mereka tuh kadang bagi uang selama 1 minggu. Saya nggak bekerja, uang saya banyak gitu, saya bisa keliling dunia gitu kan Bu. Kenapa? Nih buat Pak Ustadz. Ya, ini buat Pak Ustadz, ini buat Pak Ustadz gitu Bu. Nah, kalau Ibu pernah dengar Sahganda Nenggolan, tahu? Itu istrinya murid saya, Plur, Profesor Dr. Plur itu. Dia psikolog dan dia ngajar di Al-Azhar kan. Itu saya yang Islamkan. Dulu panitia saya, volunteer saya di sana. Ada beberapa orang Belanda, sekarang yang masih tetap di sana, ada yang saya tikahkan dengan teman-teman Ibu. Ya, dari aktivis kita itu banyak di Bandung. Ya, kenapa? Umumnya orang Belanda perempuan maupun Inggris dan maupun Jerman Bu, kalau sudah Islam itu nggak mau menikah sama orang mereka cari orang Indonesia yang Islam atau orang Arab kadang-kadang. Itulah ada keciri khasan. Kenapa Bu? Nah itu ketemunya kadang di masjid begini. Saya nggak tahu masjid sini rame nggak kalau 10 terakhir. Ya rame ya. Nah itu Ibu paling tidak Ibu belajar lah malamnya aja. Tapi jangan malam ganjil doang. Tapi sekarang kan ganjil puasanya kan enak nih. Selalu malam ganjil, selalu malam genap gitu kan. Hari ini malam ganjil orang Muhammadiyah kan, besok giliran kita ya kan. Jadi udahlah, rata aja Bu. Yang penting saya bilang itikaf itu sunnah. Tapi itulah Bu, sunnatul muakkadah dan Nabi tidak pernah meninggalkan. Jangan sampai Ibu terlena dengan dunia ini. Ya Bu ya. Kenapa Bu? Coba
Ibu baca nanti surat Toha ayat 124. Wa man a'rada an zikri fa inna lahu ma'isyatan donka. Siapa orang yang berpaling dari perintahku, dari peringatanku mengenai tentang menjalankan kewajiban yang disunahkan, Bu, maka mereka itu benar-benar memiliki kesesatan. Jadi orang itu sesat bukan karena Allah sesatkan sebenarnya, karena mereka itu tidak mau. Sama kalau ibu baca surat Ar-Ra'd ayat 11. Lahu mu'aqibatun min baini yadayhi wa min khalfi wa bagi orang yang sudah menetapkan bulan Ramadan ini sebagai bulan-bulan untuk melakukan suatu perubahan, hijrah dari yang tidak soleh menjadi salihah. Ya, dari yang tidak salihah menjadi salihah. Bu, Allah akan support dengan Allah kirimkan 2 malaikat. Coba ibu baca Ar-Ra'd ayat 11 itu ya, Bu. Sampai setelah itu Allah katakan ya, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah kehidupan kamu kecuali kalau kamu merubahnya. Itulah bulan ini merupakan bulan perubahan untuk kita semuanya. Nah, barulah kita masuk. Perubahan apa, Bu? Yang tadinya kita itu nggak peduli dengan sunnah-sunnah Nabi, sekarang kita peduli. Yang tadinya kita puasa yang sebatas tidak makan, tidak minum, sekarang kita belajar. Peranatanya apa diantaranya? Oh, diantaranya 1, menahan emosi tadi. Yang kedua, menahan nafsu. Yang ketiga, jangan berburuk sangka. 3 tuh, Bu, tadi perusak hati ya. Apalagi yang keempat, Bu, jangan suka mengeluh. Kenapa? Umpamanya gini, ibu ngeluh dah. Nah, gimana suami ya, kayaknya kok nggak nyangka hidup saya susah seperti ini. Dulu kan mak, sebelum saya nikah hidup saya tuh enak sama mama. Bu, apa hukumnya orang seperti ini? Musyrik ya? Musyrik. Berarti dia nggak mengakui bahwa kehidupan itu sudah ditentukan oleh Allah. Surat Al-Hadid ayat 22. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna dzalika 'ala Allahi yasir. Surat Al-Hadid ayat 22 ya. Tidak ada sesuatu yang terjadi di bumi ini dan juga menyangkut soal dirimu, melainkan yang berlaku itu semua kejadian itu apa yang sudah tertulis dalam kitab takdir. Kan waktu kita berada di rahim ibu kita umur berapa? 4 bulan 10 hari. Ditentukan sudah tubuh. Berapa umur kamu? Siapa jodoh kamu? Ya kan? Yang ketiga, berapa banyak rezekimu? Bisa nggak berubah? Bisa. Itu berlaku surat Ar-Ra'd tadi. Tinggal tergantung kamu. Makanya wa iyyakum bihusni dzanni 'ala Allah. Makanya kamu cobalah berbaik sangka di hadapan Allah sehingga kamu optimis. Kehidupan saya begini loh. Walaupun sudah ketetapan itu. Tapi kalau kita sudah ikhtiar, kita sudah usaha, terjadi juga. Ya sudah, itu namanya takdir mubrom. Yang nggak bisa lagi berubah. Dan kita terima aja. Kenapa? Inna dzalika 'ala Allah yasir. Bagi Allah tidak ada yang susah. Kalau umur kamu itu ditentukan hanya 63 tahun, bisa nggak sampai 70? Bisa nggak? Bisa. Usaha. Apa contohnya? Takwa. Ibadah kamu perbaiki. Yang kedua, hubungan sosial kamu perbaiki. Perbanyak silaturahim. Kenapa? Bu, kalau kita ini perbaiki ketakwaan kita dengan cara kita itu selalu berusaha untuk memperbanyak amal soleh kita, ya. Yang kedua, banyak silaturahim. Itu ada hadis Nabi. Man sa'ayu maddalahu fi umrihi wa ayu salahu fi rizki falyatakillah wal yasirahim. Siapa yang ingin dipanjangkan umurnya, dimurahkan rezekinya, maka hiduplah dengan ketakwaan. Yang kedua, perbanyak tali silaturahim. Dah. Ini solusi.
Oleh karena itu Bu, ketika kita berbicara mengenai tentang pedoman hidup di tengah krisis ini, saya sampaikan lagi, ya Bu, kalau kita kembalikan hidup kita kepada Al-Quran, Bu, nggak ada istilah yang susah, tidak ada masalah yang tidak terpecahkan. Sampai Umar begini ngomong, ya Rasulullah, kalau kami itu berpikir panjang, kami takut dengan anak-anak kami. Kenapa? Kami ini enak hidup. Setiap kami punya masalah, kami tanyakan kepadamu. Nanti anak cucu kami ini, kalau dia punya masalah, bertanya sama siapa? Tapi Nabi menjawab, bukankah jawaban itu dalam bentuk wahyu sudah diturunkan? Tinggal kalian mengimplementasikan apa yang terjadi pada diri kalian. Mana ayatnya? Makanya kata Allah, pas'alu ahli zikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah ya ahli Quran kalau kamu belum tahu. Dah contoh, Bu, Ibu ada nggak sesuatu yang Ibu tanyakan yang Ibu belum bisa jawab? Coba. Siapa yang punya masalah? Ya coba kita buat dulu ya. Karena begini Bu, saya pernah ceritakannya. Nu'man pada waktu dia menikah, istrinya cerewet dan sangat menguasai Nu'man itu. Ya Bu, sehingga ibu bapaknya nggak suka pada istrinya itu. Terus Nu'man belum Islam Bu, bertanya kepada Nabi, ya Muhammad, ada nggak ajaran karakter yang lebih baik dalam agamamu? Nabi cuma bertanya, ada apa wahai Nu'man? Begini, ini kebiasaan orang-orang Yahudi jelek. Segala sesuatu itu ditentukan oleh istri, terus nggak boleh dibantah istri itu. Sampai sekarang Bu, dasar sisi Yahudi. Oh, kata Nabi, tunggu ya, nanti Allah akan jawab. Nabi nggak akan menjawab kalau Allah nggak turunkan wahyu. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi tidak akan berbicara mengikuti keinginannya, enggak, kecuali apa yang tadi wahyukan. Datang Bu, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu punya kedudukan yang lebih terhormat dalam rumah tangga. Ibu boleh kuasa, tapi ibu harus selalu konsultasi dan bertanya. Tetap Bu, yang punya wewenang memutuskan siapa? Istri atau suami? Wah, ini baru benar ini. Kata Nu'man, aku punya masalah yang lebih spesifik. Apa Nu'man? Begini ya Rasulullah. Udah manggil Rasulullah, tadi Muhammad aja. Hai utusan Allah, aku punya ibu dan bapak, dan aku anak sebatang kara. Aku jadi seorang seperti ini saat ini, jadi bankir terkenal, orang yang sangat kaya di Madinah ini. Bukan aku pinter, semua warisan bapak ibuku jatuh kepadaku. Tapi setelah aku punya istri, ibuku, bapakku nggak punya apa-apa lagi. Nabi bertanya, apakah itu memang kebiasaan kehidupan kalian seorang Yahudi? Benar ya Rasulullah. Kami serahkan semua pada istri kami. Bagaimana menurut pandangan Islam? Tunggu. Ya sudah, tunggu. Ini masalah harta. Turunlah Bu surat Al-Baqarah 215. Ini jawaban loh Bu. Ini orang Yahudi. Ibu Yahudi bukan? Bukan kan? Ibu orang beriman bukan? Beriman kan? Beriman kepada siapa Bu? Pada Allah. Nah sekarang ini jawaban Allah. Saya bacakan ayat itu ya Bu. Yas'alunaka madza yunfikun. Qul ma anfaqtum min khairin
Apa Bu? Apa? Falil walidain. Yang kedua? Wal aqrabin. Yang ketiga? Wal yatama. Yang keempat? Wal masakin. Kalau nggak punya harta bokeh. Wa qulu linnasi husna. Kalau nggak punya uang untuk berbuat baik, maka berbuat baiknya dengan ucapan yang baik dengan orang tua. Datang bingung Bu. Ya Muhammad, Nu'man bertanya kepadamu, harta yang mereka miliki untuk siapa mereka gunakan paling utama? Bilang, kedua orang tua, baru kerabat, istri, anak, bibi, paman, ya Bu, kakek, nenek. Kalau masih lebihnya, baru untuk bagi anak yatim. Kalau masih lebih lagi, para fuqara wal masakin. Gimana kalau ibu lebih mendahulukan anak yatim dulu, orang tua nggak diurusin, dosa nggak? Dosa. Gimana ibu urusin itu suami sampai malam, siang, malam Bu, orang tua nggak diurusin, dosa nggak? Dosa Bu. Ustadz, tapi kan ada hadis, seorang istri harus tunduk pada suami. Saya bacakan hadisnya. Ya Bu, ketika seorang wanita itu mendapatkan amanah wasiat dari suaminya yang pergi bisnis keluar kota, hai istriku, apapun yang terjadi, tetaplah kau di rumah sampai aku pulang. Jangan kau tinggalkan rumah. Ibunya sakit, mati. Bapaknya sakit lagi, mati. Setiap kali kakaknya, adiknya marahin, aku nggak berani meninggalkan wasiat suamiku. Biarlah, aku lebih baik nggak ketemu ayah, nggak ketemu ibu. Bu, nggak ketemu bener. Barulah pulang setelah ibu bapaknya meninggal itu, walaupun dia sudah dikasih tahu, diparanin. Nangis, kenapa dek nangis? Bukannya kamu gembira? Suami pulang, ya, ibu sakit, aku nggak bisa lihat. Kenapa? Kan ayah bilang aku nggak boleh kemana-mana. Bapak pun sudah tiada. Kamu nggak lihat juga? Enggak. Nangis tuh Bu, suaminya berdua nangis Bu, mempelukan. Iya kata Bu. Akhirnya gini kita datangnya ke Muhammad. Karena ini pembesar, datanglah ke Nabi, ya Rasulullah, ceritakan begini begitu. Kira-kira saya berdosa enggak? Nah, kata Nabi, justru kedua orang tuanya itu masuk surga karena kesolehan anaknya. Bukan itu yang kutanyakan ya Rasulullah. Bolehkah aku berwasiat sampai istriku tidak melihat dan tidak sempat mengurus sakit ibu dan bapaknya itu? Apa jawab Nabi? Laula amartun nasa antas judalin nasi la amartul mar'ata antas judali zaujiha. Tolong diperhatikan. Kata Nabi, kalaulah aku boleh menyuruh manusia itu patuh kepada manusia, yang pertama aku suruh seorang istri patuh pada suaminya. Boleh nggak? Boleh nggak? Ibu, kan ini pertanyaan udah diceritakan urut hadisnya tadi. Seorang wanita mendapatkan wasiat, nggak boleh meninggalkan rumah, nggak boleh kemana-mana. Ini, aduh, jangan bengong Bu ya. Urut hadis panjang ini. Terus Bu, diparanin lah tuh, kakak, ibu sakit. Namanya juga wanita sebatang kara Kak, lihatlah. Tapi suamiku wasiat, aku nggak boleh meninggalkan. Akhirnya sampai emaknya mati, nggak lihat. Bapaknya juga begitu, sampai nggak lihat. Barulah begitu pulang nangis berdua-duaan, ya kan, ngaduk pada Nabi. Kata Nabi, sudah
Jangan kau pikirkan apa yang sudah terjadi. Justru kedua orang tua itu masuk surga karena anak wanita solehnya. Kata suaminya, bukan itu yang kutanyakan. Boleh nggak aku berwasiat seperti itu sampai istriku itu membabi buta, taat kepadaku. Nah, kata Nabi, kalaulah aku boleh menyuruh istrimu taat kepada kamu, ya, maka benar aku suruhkan seorang wanita itu pada suaminya. Tapi boleh nggak itu? Nggak boleh lah, Bu. Kalaulah aku boleh. Pantesan bengong. Jadi nggak boleh wasiat manusia itu menyalahi perintah Allah. Karena Allah wabil walidaini ihsana. Nggak boleh, Bu. Sejak itulah makanya tetap diutamakan memerintahkan kepada taat kepada Allah. Jadi kalau perintah itu kan bertentangan dengan, masa nggak boleh ibu menyenguk ibunya, menyenguk bapaknya sampai mati kan? Yang benar aja. Sedangkan ada perintah Allah, wabil walidaini ihsana. Wa id akhadha mitsaqa bani Israil. Dan ingatlah ketika kami mengambil sumpah kepada Bani Israel, ya Bu ya, Allah ta'budu illallah, janganlah kamu menyembah selain kepada Allah, wabil walidaini ihsana, dawil kurba, sama Bu, wal yatama wal masakin, ya Bu, sama. Nah ini enak aja, lu baru ketemu udah gede sama suami, masa orang tua lu sampai lu lupain seperti itu, nggak masuk akal, Bu. Nah itulah enaknya di zaman Nabi. Nah, kita ini sekarang, Bu, sudah keluar, Quran itu udah ada. Sampai Allah bilang, kalau lu nggak ngerti mengambil istimbatnya, tanya dong pada orang yang mengerti. Jadikan Quran itu sebagai jawaban. Itu contoh. Nah, banyak nggak masalah ibu yang belum terjawab? Banyak nggak? Coba contohkan pada saya. Apakah ibu pecahkan secara menurut Al-Quran atau tidak? Bu, ini kalau ibu pandangin ya, Bu. Ini kita sudah masuk nih ya. Satu, pedoman hidup di tengah krisis Al-Quran ini ya Bu. Satu surat Toha ayat 124. Ibu catat itu Bu. Bahwa kita itu harus hiduplah Bu, ikuti petunjuk Allah. Kalau ibu nggak ikuti, pada hari kiamat maka ibu akan menjadi orang yang rugi. Itu surat Toha ayat 124. Terus ayat surat An-Nisa ayat 60 ya Bu ya. Kalau ibu nggak ikuti petunjuk Allah dalam Al-Quran itu Bu, maka kita memilih petunjuk yang lainnya, kita tinggalkan petunjuk Allah, maka kita orang yang disesatkan oleh setan. Berarti kita mengikut setan. Ini satu. Orang yang menjauh dari Al-Quran, dari perintah Allah dalam Al-Quran, lihat lagi dalam surat Az-Zukhruf ayat 36. Saya catat aja Bu, ini biar singkat ya. Wa may yasa'an dzikir rahmani nuqidu lahu syaitonan fa huwa lahu qarinun. Kalau kita terjemahkan ya Bu, Az-Zukhruf ini, barang siapa yang mereka itu berpaling dari perintah Allah dalam Al-Quran, barang siapa yang mereka itu tidak mau mengikuti petunjuk Allah dalam Al-Quran ini, Bu, pengajaran Allah dalam Al-Quran ini, maka Bu, Allah yang Maha Pengasih membiarkan kita hidup, dibiarkan oleh Allah itu semaunya sudah. Hidup kita nggak punya pegangan lagi Bu. Nah, dalam posisi kita hidup ini nggak punya pedoman itulah Bu, maka setan mendekat kita dan kita akan menjadi teman setan yang setia. Surat apa tadi? Az-Zukhruf ayat 36. Nah inilah Bu, lihat ini ya. Maka nanti kita lihat di sini Bu. Relevansinya Al-Quran sebagai petunjuk. Jadi apa ini? Paling tidak ada 5 yang ibu harus jawab. Satu, Al-Quran itu sebagai pedoman universal sepanjang masa. Maka tanda kiamat apabila Quran itu sudah terhapus dari kehidupan manusia. Ada Qurannya, tapi semua orang itu meninggalkan Quran. Tanda kiamat itu. Udah belum? Oh, seorang tokoh mengatakan, kalau kita memakai hukum Allah, kita setback. Nah, ini tanda kiamat sudah. Justru Allah menjadikan Quran itu sebagai petunjuk. Hudan lil muttaqin.
Makanya benar, hanya bagi orang bertakwa yang mau menjadikan petunjuk. Tapi orang nggak bertakwa, cuek, jauh dia. Sama dengan Bu, untuk siapa puasa ini? Untuk manusia, untuk orang beriman? Beriman, ya ayyuhalladzina amanu, nggak ada ya ayyuhan nas. Maka kalau ada orang kafir puasa, diterima nggak? Nggak ada perintahnya. Ini ingat Bu, 2. Sumber petunjuk tertinggi itu Al-Quran. Saya punya ponakan juga Bu. Dia ini Kristen Katolik Inggris ya. Istrinya itu adik saya. Karena dia menikah, lu ikut kakek neneknya kan kena sekolah di Inggris, Kristen. Dia lagi pulang Jakarta. Saya bilang, Chris, you fast? Yes. Dia bilang, oh. Dia bilang, saya sedang puasa juga. Buat apa? Saya menghormati ibu saya. Di sini Bu, ada di Pakayon Bu. Kemarin diuring-iring anak bule bener kan? Profesor Dr. Nick, bapaknya dulu. Tapi udah Islam sekarang. Ini karena dia yang ikut neneknya di Inggris, dia Bingham. Udahlah, dia lagi pulang kemari. Mama saya puasa, bapak saya puasa. Saya gak puasa Om. Saya puasa dong, boleh kan? Boleh. Saya bilang udah. Saya bilang Nel, coba carikan nih istri orang Betawi kek. Kayak suamimu kan dulu juga begitu juga kan. Pada hakikatnya karena dia dokter Bu ya. Dia tuh kerjanya keliling dunia aja Bu. Karena kebetulan di pemerintahan Inggris dia kerjanya. Saya tertawa gitu kan. Lucu anaknya Bu. Ya, dia bilang, mungkin dosa saya diampuni sudah. Kenapa? Saya kontrak di apartemen Menteng 3 bulan Om. Saya bayar 89 juta. Saya diusir sekarang. Saya marah nggak? Nggak usah marah, lagi puasa kau. Jadi relakan saja begitu. Penipunya gimana? Nggak usah diurus, sudah. Bilang aja kamu sedang berpuasa sekarang. Allah akan ganti kalau kamu ini beriman dengan rezeki yang berlimpah. Dari mana gantinya? Ya sudah, kamu beriman nggak? Bilang, kalau kamu sudah beriman, nanti kamu beryakin. Allah ganti. Dia lagi pikirkan, dari mana? Saya bilang, kamu Islam dulu. Kalau belum Islam nggak bisa, kamu jadi orang beriman. Saya bilang, syahadat dulu, setelah itu kau belajar dengan baik. Nah, kayak bapakmu, saya bilang, lihat. Nyaman kan hidupnya? Saya bilang, ketimbang pensiunan di Inggris kan di sini. Ya lihat, dia punya kebun, dia punya hidupnya lebih teratur, bangun pagi, olahraga, saya bilang, terawih, kuat. Dia bilang, saya pengen juga tuh. Mama sekarang udah nggak marah-marah ketimbang dulu di Inggris ini. Kalau saya datang kemari, saya dipeluk lama. Dan ucapannya bagus. Nanti kamu juga begitu, saya bilang. Maka cari istri yang Islam. Supaya nanti kamu bisa dilayani, diurus. Saya bilang, lihat bapakmu tuh kan, kamu nih jadi orang seperti ini. Ya, dakwah Bu. Nah, setelah saya lihat ini Bu, ikut pun juga Al-Quran. Sekarang saya tanya, kalau kita punya orang tua masih kafir, boleh nggak kita marah-marah? Nggak boleh. Nggak boleh. Jangankan ibu, Nabi Ibrahim bakar, rejam anaknya. Yang bakar Nabi Ibrahim siapa? Ayahnya. Yang menyalahkan api itu. Kenapa? Karena ayah Nabi Ibrahim itu, Bu, komandan pasukan perangnya Namrud. Ajar itu. Di samping pembuat patung ya, dia pembesar. Tapi pernah gak Nabi Ibrahim marah? Enggak. Enggak pernah. Nabi Ibrahim marah itu sampai, boleh enggak ya Allah, aku mohonkan ampunan untuk ayahku. Ya Ibrahim, istaghfir lahum am lam tastaghfir lahum la yaghfirullah lahum. Kau mohonkan apa atau tidak, Allah enggak akan ampuni. Kenapa? Ayahmu mati dalam keadaan kafir. Saya ingat. Itu petunjuk Al-Quran. Wala taqul lahum ma'uf. Ini berlaku pada orang tua yang pikun. Habis makan minta makan lagi. Kita udah kasih makan, kakek udah sampai, ya kan? Baru kita bersihin nih, lapin. Mah udah kasih makan? Belum. Boleh nggak marah? Dasar nenek udah habis makan, belum nggak makan juga. Nggak boleh. Wala taqul lahum ma'uf. Nggak boleh. Itu khusus untuk orang yang pikun. Jangan kau ucapkan pada orang tuamu yang pikun. Kenapa? Dia nggak menghendaki
Wa man nu'ammirhu naksisu fil khalqi afala ta'qilun. Siapa yang kami panjangkan umurnya kami kembalikan kehidupannya seperti anak. Ya Bu? Likaila ta'lamuna syai'a, agar dia sama sekali tidak mengerti apa yang dia pernah kenal. Itu kan tujuannya. Surat Yasin ayat 65 ya, surat Al-Anbiya 82. Ibu baca itu. Ini untuk orang pikun. Jadi ibu kalau biarkan Quran sebagai pedoman, akhir zaman itu anak tidak ada yang berbakti. Ya Bu? Kalau orang tua udah jelas. Boleh nggak kita marah sama anak yang nggak berakti? Boleh nggak marah? Anak ibu tuh kalau pulang kerjanya nyiksa, beratkan ya Bu, ngabisin. Boleh nggak ibu marah? Boleh nggak? Ya udah baca surat At-Taghabun. Ya ayat 13-nya. Ya, baca dulu At-Taghabun. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahzaruhum wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Udah ketemu? Cepetan. Baca ya. Hai orang beriman. Wahai orang yang beriman, sesungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu. Stop. Istri, anak, suami, anak akan ada jadi musuh. Kalau kita mau musuh, marah nggak? Marah. Tapi kalau musuhnya istri sama anak, suami sama anak, boleh nggak marah? Bacain terusin. Boleh nggak marah? Maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka, dan jika kamu maafkan dan kamu santuni serta ampuni mereka, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Coba, nggak ada marah. Nggak boleh. Kata Allah, jika kamu maafkan kekurangannya, senyum. Kenapa sih Bang? Lu senyum terus gitu kan? Ya gue maapain deh. Emang Allah udah bilang lu musuh gua. Maksudnya musuh yang harus gua nggak boleh marah. Itu. Sama anak begitu kok. Terus yang kedua bukan hanya maafkan, lapang dada. Kalau lapang dada boleh nggak perhitungan? Nggak boleh. Udah berapa kali gue ngomong sama lu, nggak boleh lapang dada. Coba Bu, bisa nggak ibu jadikan Quran sebagai solusi? Ya kan? Coba ibu, ya Allah Bu, watakfiru ya Allah, jangan sampai ketabrak kereta, jangan sampai kesambar petir. Karena kalau suamiku, anakku kesambar petir jangan nangis, aku duluan. Maka ampunilah dosanya dan berikanlah kebaikan pada hidupnya. Itu Bu, doain 3. Jangan dimarahin, maafkan, terima dengan lapang dada, dan doakan yang baik-baik. Innallaha ghafurur rahim. Di ayat berikutnya, innama amwalukum wa auladukum fitnah, wallahu indahu ajrun adzim. Emang harta, anak ya Bu ya, suami, itu cobaan. Kalau kamu sabar, kamu maafkan, lapang dada ya Bu, kamu penuh kebaikan, di sisi Allah pahalanya lebih besar ketimbang kamu ngurus anak yatim dan fakir miskin. Itu Bu ayat. Mau ngomong apa lagi? Jadi kalau kita pegang Quran, adem. Udahlah, yang penting ada pahalanya di akhirat. Tadi Bu. Nah ini makanya petunjuk. Pembeda hak dan batil. Ingat Bu, Quran tuh kalau kita jadikan sebagai petunjuk, ya Allah tadi Ibu. Kalau ibu lebih sayang pada suami ada bekasnya nggak? Ada. Kalau orang tua, nggak ada. Mentang-mentang cinta sama orang tua sampai melupakan orang tua. Entar lo kalau bercerai pulang kemana? Itu logika loh Bu. Coba renungkan aja Bu. Makanya itu pembeda antara hak dan batil, penyelesaian yang dilakukan. Jadi kalau kita jadikan Quran sebagai petunjuk pedoman hidup kita Bu, apalagi di akhir zaman kita lihat, kenapa kok ini berpikir akhir zaman? Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Kalau ibu jadikan Quran sebagai solusi dalam hidup ibu, solutifnya Al-Quran Bu, ibu akan jadi orang yang lebih kuat. Mental ibu lebih kuat, kesabaran ibu lebih kuat ya Bu.
dan kesungguhan ibu lebih bertambah. Ini Quran bilang. Kalau kita jadikan ini sebagai petunjuk atau pedoman penyelesaian masalah kita. Surat apa tadi itu? Al-Isra ayat 9. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Ingat itu, Bu, ya. Kita lihat surat Al-A'raf ayat 52. Walaqad, udah, Bu? Ayat 52 Al-Isra. Tadi surat Al-Isra ayat 9. Sekarang surat Al-Isra lagi. Surat Al-A'raf. Kalau surat Al-Isra ayat 9, kalau kita jadikan Quran sebagai solutif masalah yang kita hadapi di akhir zaman ini, itu membuat kita lebih sabar, lebih kuat, ya Bu, lebih hebat. Nah, sedangkan surat Al-A'raf, ingetin, walaqad ji'nahum bikitabin fassalnahu ala ilmin huda wa rahmatan liqaumin yu'minun. Kalau ibu jadikan Quran ini, Bu, yang sudah didatangkan oleh Allah sebagai kitab yang menjelaskan semua dan jadi petunjuk, ibu jadikan sebagai petunjuk Quran ini untuk memecahkan masalah, maka Allah akan berikan rahmat dalam kehidupan ibu. Orang kematian, sedih tinggal mati oleh suami, suruh banyak baca Quran. Kenapa? Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Penawar hati. Ini ingat, Bu. Nah, Bapak Ibu baca surah An-Nahl-nya ayat 89. Wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan. Kami turunkan Al-Qur'an ini akan bisa menjelaskan semua masalah yang kamu hadapi. Likulli syai'in, segala sesuatu, hudan. Sudah Allah berikan petunjuk. Maka tadi saya tanya, Bu, ibu punya masalah apa? Ya kan? Anak yang nakal, suami yang susah diatur gitu kan? Ada nggak solusinya? Ada tadi, saya bacain. Ya kan, Bu? Kenapa? Kalau kita baca surat Al-Quran, surat An-Nahl ayat 89 ini, wa busra lil muslimina. Kalau ibu kembalikan, menjadikan Quran sebagai solutif, setiap masalah yang datang itu, Bu, ibu akan mendapatkan kabar gembira dari Allah. Kalau ibu nggak mendapatkan keberuntungan di dunia, di akhirat surga. Itu, Bu, ya. Nah, maka krisis akhir zaman ini lebih fatal, Bu, kalau ibu nggak kembalikan pada Quran. Kenapa sekarang di dunia ini orang berbondong-bondong belajar Quran itu? Sampai kita lihat, Bu, kelompok-kelompok yang ekstrim terhadap Islam itu melihat perkembangan Islam ini memang sedikit. Jepang sekarang berbondong-bondong loh, Bu. Jepang itu masuk Islam. Apalagi sekarang Jepang itu udah kekurangan tenaga kerja. Jangankan tingkat karyawan, operator aja orang Jepang udah males. Kenapa, Bu? Udah nggak mau menikah, nggak mau punya anak. Orang menikah janji dulu. Keduanya itu sepakat tidak punya anak karena dianggap anak itu merepotkan. Tapi kita kawin nggak punya menikah, nggak punya keturunan, nggak sempurna kan? Mana yang betul? Kalau sekiranya orang menikah itu nggak ada landasan untuk memiliki keturunan, punah bumi ini. Mana buktinya? Nah, Swedia, Bu, Eropa seluruhnya, ya, Bu. Terus mana lagi? Jepang sekarang di Asia Tenggara. Sekarang orang Indonesia mau kerja di sana, welcome. Karena udah nggak ada lagi warga Jepang. Kekurangan penduduk. Coba bayangkan ini, Bu. Nah, makanya Islam itu suruh kawin. Nikahilah wanita yang keturunannya banyak. Tajawwadul waludal waduda. Fa inni mukasirukum bikumul umam. Maka aku sangat berbangga-bangga dengan banyaknya umatku. Nah, sekarang terbukti. Belanda, setiap orang lahir dikasih hadiah langsung apartemen oleh pemerintah dengan syarat dia menandatangani harus punya keturunan. Di depan itu, Bu, di sana kita boleh nikah tapi jangan punya keturunan. Gitu, Bu. Begitu ada yang berjanji saya akan punya mengharapkan pernikahannya akan punya keturunan, langsung dikasih apartemen oleh pemerintah. Jaminan gratis, nggak ada semua milik pemerintah kok. Kalau di kita nikah itu disuruh jangan punya anak ya, satu aja cukup. Kebalikan, Bu. Padahal banyak punya anak
banyak rezeki, itulah. Bagaimana Ustaz kalau rumusnya? Ya udah jangan pakai otak, karena ini Quran, ya kan? Mana ayatnya? Wala taqtulu auladakum min khasyatil imlaq, nahnu narzuqukum wa iyyahum. Jangan kau gugurkan anakmu, kau abortuskan karena kamu takut nggak bisa kasih makan. Akulah yang akan ngurus anak-anakmu itu. Allah bilang solusi, Bu. Oke. Berikutnya kita lihat fitnah seperti malam gulita. Bu, akhir zaman ini ya Bu, Allah bilang gini, bahwa di menjelang akhir kiamat ini Bu, fitnah seperti malam gulita. Nah, i'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah wa anna Allaha azizun azim. Yang pertama, kalau orang itu nggak tahu bahwa anak itu, pasangan itu sebagai fitnah, maka beban hidupnya. Artinya apa? Ini ayat menerangkan bahwa menjelang akhir zaman, punya anak itu bukan menyenangkan. Punya pasangan itu bukan menyenangkan lagi. Fitnah. Makanya anak-anak kita, gua nggak mau kawin ah. Kalau kebutuhanmu gampang itu. Toh banyak orang yang butuh sama-sama butuh. Akhirnya sama nepen. Ya kan Bu? Inilah konsep Islam. Kalau ibu tidak memahami dan tidak mau menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk, repot Bu hidup ibu sekarang. Kalau sini mungkin ibu nggak mendapati. Saya ini kan dulu Pondok Indah, mengajar di Al-Musyawarah ya, mengajar juga di Romangun, kelompok-kelompok itu ya Bu ya. Keluhan ibu-ibu sekarang itu, ya Allah anakku nggak mau pulang Ustadz. Aku punya 3 anak di Amerika, di Eropa, yang di Australia. Aku sakit, dia pembantu yang ngurus. Aku kasih kabar, aku sakit. Nggak ada yang jawab. Bu, ya sudahlah Bu. Sekarang ibu cari pengganti anak ibu. Ibu tua begini, lihat jalan udah ngelambat. Nggak mungkin ibu urus sendiri kan? Ibu kaya nih, Pondok Indah seperti ini. Buat apa lagi dunia? Udah ibu, tinggal di rumah saya aja. Semua harta ibu jual. Ibu senang-senang dengan hartanya. Ada yang mau Bu? Akhirnya saya masukin tuh ke Dharma. Kan ada panti asuhan orang jompo yang ada di dekat masjidnya. Ya di sini, Sentul. Ya Darmawan. 1 bulan itu sampai 160 juta. Di Darmawan Pak Bu. Ya bagaimana rumahnya dia jual di Pondok Indah itu dapat 17 miliar kan. Udah taruh di bank sama dia, diurus kamu berapa kayak nggak akan habis sih bilang. Cuma nanti tulis, saya bilang Mak, namanya Bu Harto. Bu Harto tulis ya, harta sisanya nanti kejariahkan untuk panti asuhan mana, untuk anak yatim mana. Ya Ustadz aku udah buat di notaris nanti. Tinggal notaris yang jemput ini harus ini. Bener Bu. Ngapain masih mikirin harta? Gue bilang, udah ibu jajan di mana-mana, jajan apa? Ibu belanja, ibu sodako, ibu jariah. Ya, mana ada banjir? Saya datangi mereka, ya Bu, dan berangkat. Kita lihat orang banjir, bawa. Bako jangan minta lagi orang lain ya. Klien aja uangnya itu banyak, gak akan habis. Jadi dia hidup di Darmawan Park lebih mewah kan? Kayak rumah sakit tuh kan, mewah banget. Ibu lihat, di situ tuh orang-orang kaya banyak udah Bu. Bukan aja orang Islam loh. Tapi ada masjid. Saya betul ngajar di situ. Untuk orang-orang tua. Dulu saya di Belanda punya pengalaman. Namanya Bejaardenhuis, rumah orang tua. Kerjaan saya itu main dampu. Tadi dia begitu kena kan, nah itu udah mahal buat dia. Bisa tertawa. Kan tangannya guyol gini Bu. Kita pura-pura deketin. Ya, ayo lempar, kenakan batu saya ya. Peletak. Oh, kok kalah ya? Ya udah. Dengan bahasa Belandanya dia sampai gini-gini tertawa. Itulah Bu. Kenapa orang tua nggak butuh harta? Butuh senyum. Butuh tertawa. Ibu berapa banyak sudah di galaksi ya Bu ya? Orang manyun sendiri. Saya tanya, Mbak nggak ada keluarga? Ada, anakku semua Ustadz sibuk, ada di Kalimantan. Sedih nggak? Sedih loh Bu. Yang paling celakanya, sampai mati anaknya nggak tahu. Di mitra keluarga. Itu orang mana Bu? Orang PPA itu kaya.
Karena istrinya, anaknya ada yang jadi kapolres, ada yang jadi dokter. Yang nganterin orang lain, tetangganya kerja juga. Stroke, mati. Bingung kan sampai dihubungin dokternya ini. Yang nganterin karyawan, kan nggak boleh pegang telepon. Dia antar 6:30. Meninggal tuh Bu, jam 9, stroke. Baru ketemu keluarganya itu jam 7 malam lagi. Karyawannya menengok, ini meninggal, ini orang siapa? Waduh, orang tuanya dihubungin lah anaknya. Baru pada kaget. Emang anaknya datang belum bisa hidup lagi? Enggak juga. Bu, ini Quran. Makanya orang tua itu tidak ada bekasnya. Siapa yang kita utamakan? Orang tua kita. Coba, siapa orang ibu cintai? Anak, suami, ibu. Berapa kali? 2 kali. Baru itu bapak. Habis bapak, baru suami. Baru suami, baru anak-anak. Ibu manggil, Dek, aku pusing. Ya mak, anakku juga ini mau ke dokter dulu. Dokter dirawat, nggak datang. Ibunya mati, baru sedih. Gimana? Mestinya kan, yaudah bawa jemput dulu ibu, kita bawa ke dokter dua-duanya ini. Paling nggak begitu Bu. Coba ibu renungkan ini ya. Baik. Yang paling terakhir Bu, ini fitnah akhir zaman. Membutuhkan kita itu punya komitmen dengan Al-Quran sebagai solutif dalam menghadapi masalah ini. 1. Di akhir zaman nanti ini akan muncul Dajjal. Dajjal itu mengajarkan orang hidup itu mengedepankan ekonomi. Banyak nggak anak kita sekarang melupakan orang tuanya karena faktor ekonomi? Banyak. Padahal Bu, kematian hati karena ekonomi. Karena mereka hanya berpikir uang, materialisme ini. 2, hilangnya ilmu dan merajalainya kebodohan. Ini fitnah. Nah sekarang ini itu Bu. Mereka itu memilih berdasarkan kebodohannya tadi. Suami, anak diutamakan. Padahal orang tua itu, memang mereka bisa ada tanpa orang tuanya. Itu Bu. 3, maraknya pembunuhan sudah terjadi. Tiap hari Bu, lihat itu begal di BKT sepanjang mulai dari Cipinang sampai Priok. Semalam 3, gara-gara motor doang dibunuh. Dah berapa itu korban Gaza? Ada nggak yang bicara sekarang? Enggak Bu. Indonesia pun aneh sekarang. Kita sebagai masyarakat yang sangat cinta perjuangan Palestina, masuklah POB, ya kan? Entah apa namanya, ini strategi atau apa, yang pasti kita lihatlah. Emang bisa bertahan Israel itu kalau tanpa Amerika, ya kan? Sekarang kita ikuti Amerika, itu contohnya paling gampang. Apalagi Bu, fitnah harta dan wanita, atau fitnah harta dan laki-laki. Sama aja. Ibu lihat orang. Berapa banyak perceraian sekarang gara-gara suaminya bokeh? Banyak gak? Berapa banyak Bu anak-anak itu Bu cabai-cabian hamil? Ngeri saya Bu. Ibu gak percaya. Ini akhir zaman loh Bu. Udah, saya juga udah ngeri Bu lihatnya. Semua itu dalihnya apa? Kemiskinan. Coba Ibu lihat Ibu setiap malam di hotel, yang hotelnya hotel jelek ya Bu ya. Ya namanya itu apa Bu? Showtime ya. Ya itu Ibu bisa cek di situ tuh. Ya, yang tikungan ini masuk tol sebelah kiri itu esek-esek semua. Ramos semua sampai di sini hotel yang itu paling banyak juga bekas. Saya tuh protes kadang-kadang, coba ada selektif. Tapi mau diapain, dia datang atas nama suami istri, susah. Catat mana KTP-nya, bisa aja dibawa kan? Katanya satu janda, satu ini suaminya, susah udah. Jadi memang akhir zaman itu Bu, paling laris adalah bisnis
hotel, bisnis wanita. Ini ingat Bu ya. Apalagi Bu, berikutnya kelima ya, keenam. Tersamarnya kebenaran dan kebatilan. Udah, sekarang ini lihat, orang nggak bisa lagi membedakan mana yang benar dan yang salah. 7. Terpecahnya kaum muslimin. Sudah kita lihat di mana-mana. Ini fitnah akhir zaman. Nah, gambaran fitnah akhir zaman ini dikatakan bagaikan malam yang petang. Ini hadisnya panjang nih Bu. Nanti saya kasih bulan. Suatu ketika Hudzaifah bertanya kepada Rasulullah, apakah setelah kebaikan Islam ini akan muncul kejelekan? Nabi menjawab, ya. Hudzaifah bertanya lagi, apakah setelah kebaikan itu akan muncul kejelekan? Nabi pun menjawab, ya, 2 kali. Dan di dalamnya ada dukhan. Kata Nabi, karena di dalamnya ada sesuatu yang kabut. Kabut itu asap. Asap itu yang gak jelas semuanya. Ditanya lagi, Hudzaifah bertanya lagi, apakah dukhan itu ya Nabi? Maka Nabi menjawab, suatu kaum yang mengambil sunnah bukan dari sunnahku. Ya, mereka itu seperti ikut sunnah Nabi, tapi pada akhirnya melawan sunnah Nabi, Bu. Banyak sekarang, banyak. Makanya jenggotan, pakai cingkrang juga. Tapi mengklaim hanya diri dia yang benar. Nah, dia membelakangkan ukhuwah. Ini contoh aja, Bu. Nah, waktunya sudah habis. Ada pertanyaan? Saya udah dikode. Ini ada suaminya di luar kota. Pakai mic, Bu. Ayo, Bu. Iya. Suaminya luar kota. Yang hidup, Bu. Yang hidup di sebelah. Yang hidup itu tuh, yang hidup itu. Oh, iya. Ini ada teman bangsa, suaminya di luar kota, terus istrinya lebaran ini mau pulang kampung ke rumah orang tuanya, tapi suami tidak mengizinkan. Nah, itu bagaimana Pak Ustaz? Sementara dia pengen pulang kampung. Apabila dia melakukannya, apakah dia tidak patuh sama suami? Katanya kalau dia tetap melakukannya, dia berarti sudah melawan suami dan tidak patuh sama suaminya. Itu bagaimana Pak Ustaz? Oke. Sekarang saya tanya, kalau ibu yang begitu, ibu pilih mana tuh? Saya sepakat, Bu. Kecuali kalau ibu tuh mau main-main. Kalau ibu mau ke orang tua, kok gue dilarang? Emang lu siapa? Emang gak ada laki-laki lain lagi? Kalau saya, Bu. Karena hadis tadi jangan ikutin. Iya. Kalau orang tua jangan ditinggalin. Ya kan? Udah. Selesai. Ada lagi? Silakan, Bu. Ya. Jika kita datang Al-Quran dengan bertadarus, apakah itu bisa disebut kata masal? Karena tadarus itu mengaji satu ayat dan kita mengaji hanya semoga-moga saja. Ya, udah. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Ibu cari yang is the best atau sekedar cari pahala? Ibu cari yang terbaik, cari pahala ini atau sekedar ikut-ikutan? Yang terbaik kan? Nabi bilang ini, sebaik-baik kamu adalah orang yang belajar Quran dan mengajarkannya. Tadarus lebih baik. Nabi itu mengajarkan, ya Abdullah, ikra'il Qur'ana. Bacakan aku Al-Quran. Nah, sahabat Nabi menyimak. Hadis itu sahih, Bu. Nabi lebih suka menyimak orang yang baca Quran setingkat Nabi. Dengerin, nanti gantian, dengerin. Itu kan sambil belajar. Ada yang nyimak. Maka kalau tadarusan itu harus ada gurunya. Ya. Jadi jangan cepet tamatnya, perbaiki. Contoh begini, Bu. Karena orang Indonesia itu baca Qur'annya yang ngejak terus sepanjang hidupnya. Ngejak begini, Bu. Dalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Itu ngejak namanya. Kalau baca dalikal kitabul la raiba fihi
hudal lil muttaqin. Ya kan? Masalul ladzina hummilut taurata thumma lam yahmiluha masalul kamasalil. Ya kan? Dibentak-bentak jangan. Bu, saya yakin kita belajar seumur hidup. Iya Bu, saya aja sudah di Kairo, saya baru bisa baca Quran. Lalu di sini udah jadi juara Bu. Ya, ketika kabupaten Bu, kota saya kori pertama dulu tahun 75-76 saya juara utusan ke Sukabumi, ke Cirebon saya. Juara TPRI, juara 3. Ngaji saya, guru saya itu kan tante saya. Coba Ibu yang nama tante saya itu kori Ibu. Ya. Saya ini yang besarkan itu jadi kori juga profesor ya Bu. Mungkin Ibu pernah dengar di Jatnegara, Kampung Melayu, Otista 24, Muhyar Hardi bapaknya. Itu masih keluarga kami. Muhyar Hardi, terus Khairiyah, itu keluarga kami semua. Kalau Ibu tanya keluarga Lemah Abang gitu kan, nah itu Kori DKI ya keluarga. Jadi kamu itu mental juara lu Bu. Juara kori-kori gitu kemana-mana. Maka saya kadang dipakai di Banten, pakai kadang-kadang Bandung ya Bu, Bandung kota, di Bon. Kalau di sini Bekasi nggak naik-naik nih, sana pindah naik tar. Dia ketemu Bekasi ada Bekasi gitu Bu. Dulu kan Bekasi kamu, dulu camatnya ya begitulah Bu saya dulu ya. Cuman ya itu nanti suruh baca, diperbaiki, perbaiki baik Bu. Ada lagi? Bunga ya, tutup subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mudah-mudahan Allah terima segala amal ibadah kita dan jadikan kita menjadi orang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak